Selamat datang di Bijaks News Rabu 23 April 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyoroti tingkah laku seorang tersangka korupsi yang belakangan viral, terlihat percaya diri dengan berpose dua jari saat disorot kamera. Dia gaya-gayaan seperti ini karena paham dia tidak akan miskin meski kena kasus korupsi, ujarnya Selasa 22 April. Yudi mendesak agar RUU perampasan aset segera disahkan untuk memiskinkan para koruptor yang tidak takut dengan hukuman. Menurutnya, banyak koruptor yang tetap kaya meski dipenjara dan tidak merasa takut kehilangan kekayaannya. Koruptor tidak hanya mencuri untuk 7 turunan, tetapi bisa untuk 1000 turunan, tambahnya. Yudi juga mengkritik ketidakmampuan hukum untuk memiskinkan koruptor karena Undang-Undang Tipikor hanya mengganti kerugian berdasarkan yang diterima koruptor, bukan total kerugian negara. Ketika ada kerugian negara hingga 300 triliun, tapi yang dikembalikan hanya 400 miliar. Siapa yang mau menanggung sisanya? Ungkapnya. Yudi mengungkapkan bahwa perdebatan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset seharusnya tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada pembuktian terbalik. Jika koruptor tidak bisa membuktikan asal-usul aset mereka, maka aset tersebut bisa dirampas, katanya. Namun ia mengingatkan agar ketakutan akan dampak politis tidak menghalangi langkah ini, karena tujuan utamanya adalah menanggulangi korupsi secara efektif. Selanjutnya, seorang balita 16 bulan di Samarinda mengalami kebutaan dan lumpuh usai 3 kali operasi otak, diduga akibat alat medis yang gagal berfungsi. Kasus ini disorot publik dan ditindaklanjuti anggota DPRD Adnan Faridan bersama TRC PPA Kalimantan Timur yang kini menunggu klarifikasi dari RSUD Rabu 23 April. Beralih ke hukum, Kejagung memeriksa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023 yang telah menyeret 9 tersangka Selasa 22 April. Berikutnya, jasad pria tanpa identitas ditemukan terbungkus karung di got Jalan Daan Mogot diduga korban pembunuhan dengan luka akibat benda tajam dan tumpul, serta diperkirakan telah tewas 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan, Rabu 23 April. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengutuk serangan di Pahalgam, Kashmir yang tewaskan 24 orang dan menyatakan dukungan penuh kepada India untuk mengadili pelaku teror, Rabu 23 April. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.